Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salam pada Rasulullah. Yang saya muliakan pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10, Pak Kepala Perpusnas, Pak Sarifando beserta seluruh jajaran. Terima kasih atas paparan yang saya pikir ini sangat baik dan sangat lengkap. Dan juga terima kasih atas profil Perpustakaan Provinsi Aceh yang sudah saya terima. Insya Allah mudah-mudahan ini akan kami pelajari dan kami melihat bagaimana kondisi secara menyeluruh. Dan tentu dengan bantuan dari Perpusnas ini akan memberikan kemudahan bagi kami di dalam kami bisa menjadi penyambung lidah dan memperjuangkan bersama-sama apa yang memang bisa dilakukan dari tingkat pusat dan apa yang harus kita dorong dari tingkat provinsi itu sendiri. Sebagaimana Davi sampaikan, mungkin di wilayah Davi itu masih sangat kurang jumlahnya. Di Aceh sudah cukup baik dari sisi jumlahnya. Tapi bagaimana dari sisi minat literasi di Aceh itu sendiri, ini kan yang harus kita pelajari secara komprehensif. Nah, kalau Aceh, dari Provinsi Aceh itu sendiri sudah mempersiapkan gedung yang cukup megah, tetapi mungkin nanti bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pusat di dalam pengisian dari perpustakaan itu sendiri, karena ini penting, dan juga bagaimana peninggalan-peninggalan kuno yang tulisan-tulisan itu bisa dimotivasi untuk apakah penulisan kembali dan sebagainya. Ini mungkin perlu mendapatkan perhatian juga, karena provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang punya inisiasi lebih mungkin akan harus mendapatkan perhatian lebih begitu. Karena ya sistem bottom up, tapi bagaimana kita mengkombinasikan dengan versus gitu. Jadi bottom up versus top down gitu ya. Dalam beberapa waktu yang lalu kami juga menyampaikan bahwasanya duta baca yang selama ini dinobatkan pada tokoh publik, selebriti, ada baiknya diperluas dengan merekrut anak-anak yang berprestasi di seluruh jenjang pendidikan, dari sejak usia PAUD sampai perguruan tinggi, dan juga masyarakat umum dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan ketika mereka terlibat, bagaimana kita bisa mendokumentasikan itu, sebagaimana tadi disarankan untuk lebih membuat video-video yang menarik, dan ketika itu dilakukan di level semua usia, karena anak-anak usia remaja ini lebih senang ketika yang mengajak itu usia remaja itu sendiri, begitu juga jenjang selanjutnya. Jadi mungkin ke depan ini perlu difikirkan. Dan gedung perpustakaan yang Perpustakaan Nasional ini yang cukup megah, kita sudah sebetulnya merencanakan untuk berkunjung ke sana tapi belum sampai. Saya sudah lihat ternyata DPD udah duluan ya Pak. Kemudian jadi ini bisa menjadi simbol kebangkitan budaya literasi membaca di Indonesia dan menjadikan Perpustakaan Nasional dan daerah sebagai media entertainment dan edukatif. Kemudian Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah itu juga harus menjadi katalisator untuk membangun budaya literasi membaca sebagai gaya hidup masyarakat atau lifestyle di usia tatanan baru ini. Karena hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan SDM unggul yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden kita. Nah, dalam mewujudkan target budaya literasi tahun 2024, SDM unggul dan menjadikan budaya baca sebagai gaya hidup baru masyarakat, ini saya mengusulkan bagaimana komisi kita agar Perpusnas ini dan perpustakaan daerah menyiapkan peta jalan pembangunan budaya literasi Indonesia. Karena ini penting agar target-target yang akan dicapai itu menjadi lebih fokus, menjadi bisa rencana aksinya itu bisa lebih mudah untuk bisa dicapai. Dan kemudian Perpusnas juga harus memberikan dukungan bagi inisiatif masyarakat yang di daerah-daerah memprakarsai budaya baca dan menciptakan kampung baca atau kampung bahasa seperti yang digagas oleh Pare misalnya. Nah, ini bagaimana kehadiran Perpusnas di sana juga kemudian
upaya secara digital, karya cetak juga harus dikembangkan sampai ke tingkat daerah, sehingga lahirnya perpustakaan digital ini akan lebih optimal karena di era 4.0 tentu yang dekat akan menjadi, yang jauh akan menjadi dekat begitu, asal jangan yang dekat menjadi jauh, itu saja. Dan kemudian pustakawan, sebagaimana yang lalu saya selalu menekankan tentang sertifikasi yang masih sangat kurang. Ini perlu didorong dari di daerah untuk ke depan dipertimbangkan, gitu. Bagaimana agar peningkatan kualitas mutu para pustakawan. Jadi kegiatan-kegiatan pelatihan dan sebagainya itu harus terus bisa ditingkatkan sehingga bisa lahir pustakawan yang bersertifikasi. Karena ini penting, dan kira-kira bagaimana formulasinya program di tahun 2021 ke depan ini. Nah, kami juga menyarankan agar Perpusnas ini bagian dari memasyarakatkan budaya kehidupan baru. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala Perpusnas, tapi ada adaptasi kebiasaan baru masyarakat ini agar kita membangun tatanan kehidupan bagi masyarakat dalam masa pandemi ini. Karena kira-kira formula bagaimana ke depan ini, kerjasama daerah mana saja kira-kira menjadi pilot atau contoh, karena tidak bisa secara menyeluruh. Mungkin dilihat dari yang kesadaran masyarakatnya lebih mudah saja dulu. Karena kalau saya melihat persoalan kita ini penyebaran virus corona ini terus meningkat karena memang kesadaran itu yang sangat kurang. Walaupun memang sudah dilakukan sebagaimana tadi dipaparkan, tapi upaya apa lagi gitu kira-kira yang bisa masyarakat itu menjadi seperti sehari-hari dia memakai baju gitu ya. Jadi cuci tangan, pakai sabun, kemudian juga pakai masker. Karena di daerah-daerah kami misalnya, daerah Aceh sendiri, kesadaran itu masih sangat dirasakan sangat kurang. Dan kemudian dalam menjadikan perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pusat kebudayaan, ada hal yang sangat bagus untuk diperjuangkan. Perjuangan itu harus dimaknai sebagai pergeseran paradigma berpikir bahwa perpustakaan sebagai menara gading berasaskan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Maka kemitraan dalam sebuah aspek baik formal maupun informal itu tidak bisa kita hindari lagi. Perlibatan masyarakat dalam hal pelestarian koleksi perpustakaan akan menambah khasanah pengetahuan pada masyarakat. Akan tetapi terkait hal ini, masyarakat itu belum mengetahui secara jelas apa dan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Pada pasal ayat 1 huruf B berbunyi menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional. Oleh karena itu sosialisasi dapat dilakukan secara masif, mengingat jangan sampai koleksi atau naskah kuno diperjualbelikan hingga menjadi komoditi dagang para kolektor kuno. Saya banyak datang juga ke tempat kolektor termasuk anggota DPR RI yang punya koleksi, punya koleksi yang cukup banyak. Nah, apakah ini sudah juga terdaftar di perpustakaan? Nah, terkait hal ini, maka sinergisitas dalam menyelamatkan naskah kuno itu harus dilakukan secara koordinasi baik dengan kementerian atau lembaga negara lainnya. Karena dalam hal ini penyelamatan naskah kuno itu seberapa dalam koordinasi Perpusnas dengan pihak lainnya. Ini penting, dan kemudian salah satu variabel standar perpustakaan nasional yakni standar tenaga perpustakaan, maka seberapa jauh keberpihakan pemerintah dalam pemenuhan standar tenaga perpustakaan ini. Lagi-lagi itu yang harus kita tekankan. Nah, terkait perpustakaan pribadi yang juga diatur dalam pasal 16 huruf H, nah bagaimana pengawasan dari Perpustakaan Nasional terhadap koleksi yang dimiliki dalam rangka pengembangan penguatan karakter yang menjadi tugas pokok pemerintah hari ini dalam meningkatkan SDM saat ini. Nah, kemudian terkait presentasi masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan yang harus terus ditingkatkan, sudah barang tentu menimbulkan kreativitas berpikir tenaga keperpustakaan dalam mencari inovasi terbarukan agar masyarakat menjadikan perpustakaan ini adalah bagian dari gaya hidup seperti halnya pustaka ini menjadi pusat hiburan dan pusat perbelanjaan. Jadi kalau kan menarik ya Pak. Kemudian event
event tahunan mungkin tentang buku-buku ya Pak, kerjasama dengan multi pihak bahkan internasional. Sebagaimana mungkin saya pernah datang ke Mesir, itu setiap tahunnya buku-buku yang kualitas yang bagus dan sebagainya, itu benar-benar dibuat festival yang cukup besar, sehingga setiap tahun masyarakat menunggu dan datang untuk membaca dan kemudian membeli. Jadi benar-benar didekorasi dengan cukup baik dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam program DAK ini, dalam pembahasan pendahuluan kami sangat mendukung sepenuhnya perpustakaan meningkatkan program DAK dan atau dikonsentrasikan ke daerah. Tapi pertanyaannya, apa prioritas dan targetnya ke depan? Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Dan kami mendukung sekali dari fraksi P3 untuk bagaimana kita melakukan konsolidasi dan koordinasi agar dari Kemenq, Bappenas, agar perpustakaan ini kalau SDM unggul itu benar-benar menjadi target Indonesia, anggarannya janganlah sampai sedemikian rupa. Ini kecil sekali anggaran. Kita ingin bicara banyak, kita ingin bercita-cita, kita ingin melakukan inovasi dan kreativitas, tapi kalau anggaran yang seperti ini tentu ini sama dengan kita sulit untuk bisa mencapai target yang kita inginkan. Mungkin itu, terima kasih. Wa afa minkum astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Iliza.